you're looking ready to set it on fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Setiawati dari kelas MJ 204. Hari ini saya akan membedah sebuah pencapaian luar biasa dari sektor usaha mikro lokal tanah air melalui presentasi saya yang berjudul Analisis Bisnis Retail Keluarga, Studi Kasus UMKM Fashion, Sandang, dan Perlengkapan Sekolah Toko Keluarga. Kita semua mungkin sering melihat atau bahkan berbelanja di toko kelontong dan pakaian sekitar rumah. Namun, dalam sesi kali ini, kita akan melihat dari sudut pandang bisnis, bagaimana sebuah kedai retail fisik lokal mampu memanfaatkan teknologi sederhana, menangkap celah pasar pemenuhan kebutuhan keluarga satu atap, hingga akhirnya sukses mencetak loyalitas konsumen yang stabil dan tahan banting. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke materi inti, berikut adalah detail identitas saya. Nama lengkap Rina Setiawati dengan nomor induk mahasiswa yaitu 250201010127 dari kelas MJ 204. Studi kasus ini saya susun secara objektif dengan mengamati langsung operasional UMKM retail lokal yang bergerak di sektor pemenuhan kebutuhan sandang. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu profil dan portofolio lini produk. Di sini saya akan membedah karakteristik operasional usaha retail keluarga ini yang menggunakan basis pendekatan one-stop shopping bagi masyarakat sekitar. Secara struktur kepemilikan, usaha ini merupakan entitas bisnis keluarga berskala UMKM dagang mandiri. Toko ini menyajikan solusi belanja sandang praktis yang berlokasi strategis di lingkungan pemukiman padat. Ragam portofolio produknya sengaja dibuat sangat bervariasi, meliputi yang pertama ada pakaian dan aksesoris, seperti pakaian pria dan wanita, hijab, dan aksesoris tren. Yang kedua ada alas kaki dan wadah, mencakup beragam sepatu sekolah, sepatu olahraga, sepatu main, flat shoes, heels, sendal santai, serta aneka tas. Dan yang ketiga ada perlengkapan sekolah, berupa baju seragam lengkap beserta atribut dasarnya. Selanjutnya, pada bagian kedua, kita akan meninjau aspek-aspek manajemen dari analisis unsur bisnis. Peninjauan ini meliputi aspek pengadaan barang, strategi pemasaran, tata kelola keuangan, hingga efisiensi operasional UMKM tersebut. Secara akademis, orientasi tujuan bisnis ini dibagi berimbang ke dalam dua kategori. Secara tujuan ekonomi, toko berfokus memaksimalkan margin keuntungan eceran melalui manajemen pembelian grosir dari distributor besar. Sedangkan secara tujuan sosial, toko berkomitmen memenuhi kebutuhan sandang berkualitas yang mudah dijangkau dengan harga bersahabat bagi tetangga sekitar. Karena ini adalah bisnis retail atau perdagangan, fungsi produksi diimplementasikan melalui pengelolaan rantai pasok atau supply chain. Prosesnya dimulai dari tahap kurasi dan pengadaan barang tren terbaru dalam partai besar secara berkala dari pasar grosir pusat. Dilanjutkan dengan manajemen logistik serta penataan display produk yang rapi di rak toko. Dari sudut pandang fungsi pemasaran, toko menerapkan pendekatan bauran pemasaran atau marketing mix secara taktis di area lokal. Kombinasi produk dan place diwujudkan dengan menawarkan variasi produk yang sangat luas dalam satu atap belanja atau assortment. Untuk price dan promotion, toko menggunakan penetapan harga kompetitif yang didukung oleh kekuatan promosi mulut ke mulut secara organik. Di sisi fungsi keuangan dasar, pengelolaannya dijalankan sangat disiplin. Struktur modalnya bersifat mandiri atau bootstrapping, menggunakan modal internal keluarga tanpa utang lembaga eksternal. Selain itu, pengelolaan kas dicatat harian berbasis metode akuntansi kas sederhana, di mana sebagian laba bersih akan langsung diputar kembali menjadi aset persediaan barang dagangan baru.
Meskipun berskala mikro, model bisnis keluarga ini memiliki keunikan interaksi sosial yang sulit ditandingi oleh retail waralaba besar modern. Keunggulan kompetitifnya bertumpu pada dua pilar. Pilar pertama adalah one-stop shopping yang memberikan efisiensi berbelanja bagi seluruh anggota keluarga dalam satu kali kunjungan, sehingga menghemat biaya transportasi pembeli. Pilar kedua adalah customer intimasi, yaitu hubungan interpersonal yang sangat erat antara pengelola dan pelanggan, yang berhasil melahirkan tingkat loyalitas konsumen yang sangat tinggi. Memasuki bagian ketiga, saya akan memaparkan bagaimana integrasi teknologi dan platform digital mulai diterapkan untuk memodernisasi operasional usaha retail keluarga ini. Saat ini, usaha retail berada di fase awal adopsi transformasi digital guna mengoptimalkan operasional yang tangkas. Pada saluran komunikasi, toko mengoptimalkan WhatsApp bisnis sebagai galeri katalog virtual interaktif untuk berbagi foto stok pakaian dan sepatu baru dengan pelanggan reguler. Untuk kemudahan transaksi, toko mengintegrasikan pembayaran non-tunai, menggunakan sistem QRIS dan transfer bank instan demi melayani konsumen digital. Namun, tantangan utamanya adalah toko belum memaksimalkan keberadaan di media sosial terstruktur seperti TikTok Shop atau Instagram, serta belum mengintegrasikan persediaan barang dengan platform marketplace nasional. Terakhir, pada bagian keempat, saya akan menyampaikan point of view saya mengenai analisis keberlanjutan bisnis, resiliensi usaha, serta langkah taktis untuk masa depan. Menurut pandangan saya, prospek usaha ini dinilai sangat positif dan memiliki resiliensi yang konsisten. Sandang harian, hijab, dan alat sekolah merupakan komoditas kebutuhan pokok sekunder yang memiliki perputaran permintaan berulang atau recurrent demand. Bisnis keluarga ini terhindar dari beban operasional korporat yang kaku, memiliki momentum pendapatan stabil dari siklus musiman tahun ajaran baru dan hari raya, serta dijaga oleh loyalitas konsumen lokal. Sebagai penutup, saya merumuskan 3 rekomendasi strategis. Yang pertama ada omnichannel e-commerce, yaitu mulai merambah platform Shopee atau Tokopedia untuk menjangkau pasar nasional, khususnya untuk kategori hijab dan pakaian wanita. Yang kedua ada sistem kasir digital POS, mengadopsi aplikasi kasir berbasis Android untuk melacak pergerakan stok barang dagangan, fast atau slow moving secara presisi. Yang ketiga ada visual merchandising, mengoptimalkan pencahayaan etalase fisik toko, serta menggunakan manekin modern di depan guna menarik perhatian calon konsumen pelintas harian. Sekian pemaparan presentasi UTS pengantar bisnis dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.